bersumpah bahwa saya tidak pernah menerima apapun dari IKTP. Hello Technolovers, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI ini pernah menghebohkan masyarakat Indonesia lantaran tersandung kasus korupsi EKTP. Hingga akhirnya Setia Novanto ditahan. Lantas bagaimana kabar Setia Novanto saat ini pasca 5 tahun ditetapkan sebagai tersangka? Simak ulasannya berikut ini. Sebelumnya, Setia Novanto selalu berpenampilan dengan jas bak perlente yang gagah. Namun kini berganti pakaian ala petani, yakni dengan kemeja safari putih dipasangkan dengan celana training. Tak lupa dirinya juga menggunakan caping sebagai salah satu aksesoris yang melekat di kepalanya. Selain itu dikutip dari Kompas.com, Setia Novanto terlihat membawa sabit di tangan kanannya dan padi hasil panen di tangan kirinya. Menariknya, tidak hanya Setia Novanto yang terjun langsung ke sawah, tapi ada juga narapidana lain yang ikut bersamanya. Di antaranya ada mantan Menteri SDM Jero Wacik dan mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Kepala Lapas Sukamiskin Asep Sutandar mengatakan aktivitas bertani ini diharapkan dapat mengurangi tingkat stres para narapidana dalam lapas. Di satu sisi, ini juga dapat mengalihkan perhatian dari kegiatan kontroversial. Misalnya, permintaan peralatan di luar peraturan yang berlaku. Apalagi konsep penjara tidak hanya fokus pada hukuman. Lapas juga harus menerapkan konsep pembinaan narapidana. Aktivitas bertani saat itu memang dilakukan lantaran 500-an lebih kamar narapidana sementara direhabilitasi. Diketahui saat itu, Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini Adrianus Meleila datang mengunjungi Lapas Sukamiskin di Jalan AH Nasution, Bandung. Saat kunjungan tersebut didapati kalau ruangan Setia Novanto sangat mewah dibanding dengan ukuran tahanan lain, sehingga diperlukan proses renovasi untuk memperlakukan hal yang sama antara Setia Novanto dengan tahanan lain. Tidak mengagetkan sih, kabar soal fasilitas mewah yang didapatkan sejumlah pejabat publik saat ditahan memang bukanlah hal baru. Tapi by the way, coba kita bahas kilas balik sosok dan karir Setia Novanto sampai ia berakhir di lapas. Setia Novanto memulai karir politiknya pada tahun 1974 sebagai anggota pasukan Kosgora. Ia memiliki hubungan dekat dengan Hayono Isman yang ditemui selama masa sekolahnya di SMA 9 Jakarta. Setia Novanto juga menjadi anggota Golkar dan telah menjadi anggota DPR Golkar selama 6 periode berturut-turut sejak 1999. Setia menikah dengan Luciana Lili Herlianti, putri Brigjen Pol Sudarsono, mantan wakil kepala kepolisian daerah Jawa Barat. Dari pernikahan ini ia dikaruniai 2 orang anak, yaitu Reza Herwindo dan Duwina Misaela. Ia lalu menceraikan Luciana Lili dan menikah dengan Deisti Astriani Tagor dan memiliki 2 anak, Giovanni Farel Novanto dan Gavriel Putranto. Jika menyebut nama Setia Novanto, sepertinya hampir tidak ada orang di pelosok negeri ini yang tidak mengenalnya. Ia adalah politisi kawakan Partai Golkar yang telah merambah kancah politik Indonesia. Setnov, begitu ia disapa. Sebenarnya bukan orang sembarangan, ia adalah mantan ketua fraksi Golkar DPR dan pernah menjadi ketua DPR dari 2014 hingga 2019. Setia Novanto juga dipercaya menjadi ketua umum Partai Golkar dari 2016 hingga 2019. Walaupun demikian, perjalanan karir seorang Setia Novanto seringkali dibumbui oleh berbagai dugaan kasus korupsi. Di antaranya kasus suap Pon Riau, di mana ruangannya berada di lantai 12 gedung DPR yang digeledah KPK. Selanjutnya kasus suap Akil Muhtar, mantan ketua MK. Nama Setia Novanto disebut beberapa kali dalam rekaman pembicaraan antara Akil dengan Zainuddin Amali, ketua DPD Golkar Jawa Timur. Tidak hanya itu guys, sosok Setia Novanto kembali viral seiring pencatutan nama Presiden Joko Widodo atas kasus rekaman kontrak PT Freeport. Atas kasus inilah pada tanggal 16 Desember 2015, Setia Novanto lalu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Walaupun demikian, posisi yang spesial itu direbutnya kembali dari genggaman tangan Ade Kamarudin. Saat ini, Setia Novanto ditersangkakan oleh KPK atas kasus keterlibatannya dalam perkara korupsi KTP elektronik. Publik harus mengapresiasi KPK atas kasus penetapan tersangka Setia Novanto atas kasus KTP elektronik sih, sebab akan ada kabar baik dalam mengungkap tabir keterlibatan beberapa pihak terutama dari kalangan anggota DPR, yang pada saat itu sangat bernafsu mendukung hak angket terhadap KPK.
Dalam beberapa persidangan terbongkar kalau ada puluhan anggota parlemen di Komisi 2 yang dicurigai kecipratan uang haram proyek KTP elektronik tersebut. Selain anggota DPR, puluhan pejabat tinggi Ditjen juga diduga terlibat dalam pembuatan, persiapan, dan eksekusi pemalsuan KTP elektronik. Tak lupa para pengusaha dan perusahaan yang turut memperkuat diri dengan memuluskan maraknya korupsi. Jadi ada aliansi kekuatan antara eksekutif, legislatif, dan pengusaha untuk mencuri uang negara. Tuduhan Setia Novanto dengan demikian merupakan pintu gerbang untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang belum diproses di pengadilan. Keterlibatan eksekutif dan legislatif juga memperkuat postulat yang dirumuskan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan mengarah pada korupsi dan kekuasaan absolut mengarah pada korupsi absolut. Semua kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak melahirkan penyalahgunaan mutlak. Selain kasus yang membuat ia berakhir di penjara, Setia Novanto dikenal juga lantaran kontroversi-kontroversi yang ia buat. Salah satunya adalah kasus pertemuan dengan calon presiden Amerika Serikat pada tahun 2015 silam. Pada saat itu, Setia Novanto, Fadly Zon, dan lain-lain menghadiri konferensi dunia keempat Ketua Interparliamentary Union atau IPU di New York, AS dan 31 Agustus hingga 2 September 2015 sebagai pimpinan DPR RI. Usai menghadiri konferensi, Setia Novanto dan yang lainnya menghadiri konferensi pers pemilihan politik calon Presiden Donald Trump dari Partai Republik untuk Presiden Donald Trump di New York, Amerika Serikat. Sebagai pemimpin DPR RI pada saat itu dalam konferensi pers calon Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump, ia kemudian ramai diperbincangkan dan sangat kontroversial oleh publik. Pertemuan itu disebut-sebut melanggar kode etik Dewan, bahkan rapat dianggap di luar fungsi dan wewenang anggota DPR. Surahman Hidayat, Ketua Majelis Kehormatan atau MKD, menilai pimpinan DPR harus hati-hati menjalankan tugasnya, terutama soal kepemimpinan Trump di DPR, karena pimpinan DPR memiliki nama besar di lembaga tersebut. Oh iya, atas kasus EKTP yang menjeratnya, ia divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, 3 bulan di penjara. Ia juga harus membayar biaya penerbitan kembali sebesar 7,3 juta US dollar yang telah disetorkan ke penyidik dikurangi 5 miliar rupiah. Ada-ada aja ya kelakuan Bapak Setia Novanto ini, bahkan turun gunung menjadi petani aja di lapas mengundang kontroversi ya. Semoga Bapak Setia Novanto bisa lebih baik saat keluar dari penjara nanti. Kita tunggu aja. Like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa.